Nah, kalau kita tahu juga bahwa kita kalau bicara soal DKI 1 ini juga mungkin kita harus runut lagi ke belakang begitu ya ketika Pilpres. Tapi kan ketika Pilpres ini Nasdem juga salah satu yang mengusung Anies Baswedan. Kalau seandainya Nasdem ini meminta Anies Baswedan untuk menjadi calon DKI 1 yang diusung oleh Nasdem, bagaimana? Apakah PKS tidak akan merasa kehilangan potensi untuk bisa menang atau bagaimana, Pak Pipin? Ya, memang kita harus pahami bahwa kami Nasdem, PKS, dan PKB beberapa pekan lalu sudah bermusyawarah, diskusi ya di antara ketiga partai ini untuk melanjutkan koalisi perubahan di tingkat nasional yang diturunkan ke tingkat daerah, dan sementara ini yang sudah disepakati adalah di DKI Jakarta. Jadi pertimbangan-pertimbangan kami bisa bersama dengan Nasdem dan PKB tentu itu akan kami kaji ya, kita tindak lanjuti, dibahas di Musyawarah Majelis Syuro PKS untuk di DPTP dan di DPP PKS untuk menentukan siapa calon gubernur yang akan diusung. Tentu kami akan mempertimbangkan, sekali lagi kami akan dengarkan aspirasi masyarakat DKI Jakarta, siapa calon gubernur yang akan memimpin DKJ ke depan. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Bang Henry Satrio. Bang Henry Satrio, kalau seandainya lah Anies bersedia untuk memberikan endorsement kepada calon yang nanti diajukan PKS sesuai dengan requestnya PKS, apa sih benefit politiknya yang akan didapatkan oleh Anies Baswedan? Ya, yang pertama adalah jiwa besar Anies Baswedan itu akan mendapat poin penting ya. Dan kemudian kalau dia mempertimbangkan untuk maju lagi di 2029 di Pilpres, tentu saja PKS tidak akan melupakan jasa Anies Baswedan begitu saja. Hanya Tisa, di pilkada ini ada satu hal yang mengkhawatirkan saya, gitu ya, yang kemudian bisa membuat banyaknya kotak kosong yang akan bertebaran di pilkada. Yang pertama adalah kekhawatiran terhadap atau dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim MK tentang apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada Pilpres kemarin gitu ya, yang ada PJ terlibat, kemudian bansos dan lain-lain. Yang kedua, mungkin akan banyak juga tokoh-tokoh yang lolos ke parlemen yang tidak ingin maju ke pilkada karena harus mundur dari pilkada gitu. Padahal harus mundur dari pileg gitu ya, sebagai calon legislatif gitu, harus mundur dari calon legislatif, padahal mungkin mereka kemarin sudah mengeluarkan banyak sekali logistik. Jadi di Jakarta misalnya yang pertarungannya begitu keras, ini saya khawatir juga gitu, siapa kira-kira tokoh yang kemarin lolos ke DPR, lolos ke Senayan maupun lolos ke Kebun Sirih ya, kemudian akan berani meninggalkan jabatan dia sebagai anggota DPR dan DPRD atau DPRD untuk maju ke perhelatan Pilkada Jakarta. Demikian pula dengan daerah-daerah lain sebetulnya. Makanya saya kok deg-degan jangan-jangan di November 2024 nanti kita akan banyak sekali menemukan fenomena kotak kosong gitu ya. Karena alasannya dua, yang pertama anggota legislatif yang rata-rata adalah tokoh masyarakat di sebuah wilayah. Sudah banyak yang menjadi anggota DPR, dan kalau mereka mau maju ke pilkada harus mundur. Kemudian yang kedua, dissenting opinion yang menyebabkan trauma politik yang luar biasa bagi para tokoh-tokoh yang akan maju ke dalam perhelatan pilkada gitu, Tisa. Oke, baik. Terima kasih Bang Henry Satrio, terima kasih juga Bang Pipin Sopyan sudah bergabung bersama kami. Politik masih dinamis, tentunya masih kita tunggu nanti Agustus apakah kira-kira Anies Baswedan bersedia memberikan endorsement kepada calon PKS atau justru mungkin nanti PKS bisa bekerja sama lagi dengan Anies Baswedan dalam konsep yang berbeda begitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian.